tempat bercerita BDG masih dengan saya Reni, Rina, dan Kang Dadang. Nah sekarang Kang Dadang, setelah kita doakan mudah-mudahan masalah itu cepat beres dan kalau ya, ada solusi ini. Ya, ada solusi yang baik ya, ada solusi yang baik. Saya pribadi mendukung lah karena apa ya, kita mau berjuang sama-sama gitu dengan kesulitan yang sama, dengan apa ya, struggle yang sama gitu. Jadi saya merasakan bagaimana rasanya kalau tiba-tiba anak saya nggak bisa sekolah karena gedungnya diruntuhin, gitu ya. Sedih banget gitu. Lalu kita kembali lagi lah ke masalahnya Aisyah yang sudah bersekolah. Sekarang mah udah nggak ada sedih-sedih ya. Ya. Ayah udah happy ya sekarang mah. Aisyah makannya gila loh. Iya. Banget. Ria juga kayaknya udah happy banget. Kakak-kakaknya juga happy banget. Penerimaan kakak-kakaknya terhadap Aisyah bagaimana? Alhamdulillah, mungkin karena Lutfi Karim juga kan masih kecil ya, karena bedanya cuma dari Karim, dari anak kedua ke Aisyah tuh hanya 2 tahun. Karim ke Lutfi hanya 1 tahun. Malah kebut apa Tunji ya kalau kata sudah mah. Mungkin karena dari kitanya, dari Ria sama sayanya tidak membedakan treatment mereka. Jadi ketika Aisyah belum bisa jalan, saya mengajarkan seperti ke Lutfi dan Karim. Dia tidak dibedakan karena wah Aisyah Down syndrome, tenang santai. Enggak, malahan Aisyah terbantu sama kakaknya. Jadi usia ya maksudnya untuk berjalannya normal seperti anak-anak normal pada umumnya. Berjenjangnya dari rangka perjalanan itu sesuai. Jadi tidak ada yang seperti teman-teman yang lain kan ada yang delaynya lumayan jauh. Kalau Aisyah malahan bisa dibilang normal kalau untuk sampai bisa jalan. Mungkin tinggal kalau yang sekarang ya berkelanjutannya ya bicara memang yang masih agak susah, tapi penerimaan kakaknya sih luar biasa sih kalau saya bilang. Kakaknya benar-benar melindungi, benar-benar ngejagain adiknya. Jadi apalagi dia satu-satunya perempuan ya. Betul, alhamdulillah kakaknya 2 laki-laki itu benar-benar ngejaga. Jadi nggak ada, kalau cerita orang kan kadang kakaknya tidak menerima lah, adiknya tidak menerima. Alhamdulillah usianya tidak jauh, jadi itu juga yang memudahkan kami untuk mengenalkan kalau ini loh adiknya Down syndrome, seperti ini loh, harus dijaga begini loh, adiknya tidak bisa ini, yuk bantu. Jadi seperti itu, jadi lebih mudah sih kalau saya bilang. Dan juga Karim sama Lutfi sering juga ya dibawa kalau betul. Jadi mereka tumbuh bersama. Ya, Nggak terlalu jauh bedanya. Ya dinamika kehidupan sibling itu juga seharusnya mendapat perhatian lebih juga sih dari kita. Kita juga kan nggak tahu ya apa yang dirasa siblingnya. Ya kita nggak tahu loh. Kayak Bianca gitu, cuman udahlah ini aja. Mama abang terus. Ya kan kita nggak tahu sebetulnya dia memendam. Gua kok jadi nomor sekian, atau sebaliknya ada sibling yang diduluin terus diprioritaskan anak DS-nya. Nanti aja lah kalau kamu mah. Kalau saya terbalik sih, dia abang dulu baru Bianca. Jadi mungkin kita harus lebih memperhatikan juga, mungkin ada sisi-sisi psikologis yang harus kita treatment. Betul. Untuk anak-anak sibling ini itu kita masih abai terhadap itu. Kita bikin lah sibling sesuai umur, itu lucu juga. Iya. Tapi sempat sih Lutfi yang kok Aisyah aja sih. Iya. Sempat ada seperti itu di usia satu tahun kebelakang lah. Ketika Aisyah belum sekolah, ya pasti karena kita kan fokusnya ke Aisyah tuh, karena kan Lutfi Karim sudah lari kemana-mana. Sempat protes kakaknya, kok Aisyah terus sih? Sempat kaget juga sih. Oh iya ya, berarti kita terlalu berlebihan. Padahal niat kita awal tuh ya normal aja, Lutfi Karim Aisyah pembagiannya sesuai umur mereka gitu. Tapi mungkin karena Aisyah masih jantung baru nutup sih bocornya, kita masih suasananya masih ke alhamdulillah Aisyah gitu, jadi ke Aisyah gitu. Nah Lutfi Karim karena sudah sekolah agak itu padahal bukan maksudnya begitu. Betul. Gitu kan, ya? Nah dari teguran itu kitanya jadi oh iya ya berarti terlalu berlebihan nih. Akhirnya kan gimana caranya, ya itu yang tadi Rina bilang, kita sering ajak ke acara-acara Aisyah biar tahu nih Aisyah tuh seperti ini, teman-temannya Aisyah seperti ini, kakak-kakaknya Aisyah di Potas tuh ada yang
usianya lebih besar dari Aisyah tapi belum bisa ini loh gitu. Aisyah segini udah bisa gini, jadi maksudnya biar kakaknya juga mengerti dengan kondisi adiknya dan teman-temannya. Seperti itu sih kalau yang alhamdulillah dijalani. Kalau saya salah satu cara, entah benar entah salah yang saya lakukan gitu, saya rutin, maksudnya saya selalu berusaha mengambil saat-saat berdua dengan Bianca untuk beberapa hari meskipun perginya nggak jauh-jauh gitu ya. Dan juga memberikan saat Bianca berdua dengan abang. Betul. Biar Bianca merasakan juga kesulitan saya dalam menghandle abang, tapi dia juga punya waktu untuk dirinya sendiri berdua dengan saya gitu. Setuju. Karena udah pada besar ya. Kalau kecil mah mungkin kesel marah, ini kalau udah pada besar kan memendam. Iya. Kasihan mama, kasihan papa, kasihan ini, dipendamkan nggak baik juga ya. Ya, mudah-mudahan ada siapa yang di Potats yang bersedia untuk in charge di urusan sibling. Ya, harus berdasarkan umur, nggak mungkin juga kan misalnya Lutfi bisa bikin sama Fadil, misalnya gitu kan. Jadi memang tetap yang harus biasa umuran ya. Pasti saya pernah saya pernah punya perkumpulan itu untuk sibling dari anak-anak berkebutuhan khusus apapun. Isinya ada 10 orang. Tapi tidak Down syndrome saja ya. Dan karena kami dari gereja semua yang Kristen gitu, kita pernah berkumpul beberapa kali dan itu mereka ya berkeluh kesah sama psikolognya luar biasa loh itu sibling. Mamaku tuh gini, mama papaku tuh, dan itu luar biasa. Jadi mereka suruh ngegambar, bahkan ada 1-2 orang yang marah sama ayahnya karena katanya ayahnya cari uang buat adiknya yang autis yang membutuhkan lebih banyak. Padahal saya pengen sepatu baru. Iya. Tapi kenapa buat mereka banyak yang menulis tentang kekecewaan itu. Jadi ini sebetulnya hal yang harus kita kita tangani, tidak hanya anak-anak Down syndrome-nya saja. Yang mudah-mudahan ada siapalah orang tua. Lu lagi mau nggak? Nggak ya? Gua juga nggak. Masih di tempat bercerita, kita potong sejenak. Ini yang jadi kameramen abang. Nah, masih tempat bercerita, masih dengan Kang Dadang. Nah, Kang Dadang saya pengen nanyain juga nih. Kang Dadang sebagai seorang senpai ya, yang melatih anak-anak Down syndrome. Happy-nya mah banyak pastilah ya, seseriannya mah banyak. Kendalanya apa? Kalau kendala sih sebetulnya kalau melatih anak berkebutuhan khusus standarnya dalam arti di komunikasi aja. Karena kita harus, kalau ke anak bahasanya anak normal itu 1-2 kali ngasih penjelasan gerakan teknik paham. Tapi kalau ke anak-anak kita memang harus ada lebih ekstra sabar sih. Pabulit. Sebetulnya kalau itu sih kalau untuk gerakan sih nggak jadi masalah, tapi lebih ke pemahamannya instruksinya lebih ke situnya. Karena kalau untuk anak-anak kita kan memang tidak bisa, jangankan latihan karate, Aisyah aja disuruh ngambil harus 2 kali 3 kali baru melaksanakan gitu. Apalagi ini yang sudah terstruktur gitu, gerakannya harus seperti ini gitu. Harus secara kita sebagai pelatih karate kan harus sesuai dengan tekniknya dan aturannya gitu. Jadi memang hanya di komunikasi aja sih sebetulnya kalau untuk itu. Kondisi fisik yang otot-ototnya nggak sebaik anak lain itu juga itu menjadi hambatan sebetulnya. Kalau saya malah tidak dibilang hambatan karena masih bisa gerak dengan 50-60% sesuai dengan bentuk aslinya sih sudah luar biasa. Karena dulu pun ketika masih yang latihan yang sebelumnya malah ada yang lebih tidak bisa mengikuti. Ya saya sok gemes gitu menilai leto. Aduh, menilai gitu harusnya gitu ya. Tapi karena memang sih berkala sih sebetulnya, jangankan yang anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, untuk anak-anak yang normal pun memang berkala. Jadi ada bahasanya olahraga untuk bermain dulu nih. Iya. Olahraga untuk bermain dulu. Mau bermain asal senang aja dulu. Nah, ada baru olahraga ke
kesehatan, baru olahraga prestasi. Nah, jadi sekarang untuk anak-anak kita memang masih olahraga untuk bermain. Mereka mengenal dulu, gerak dulu yang biasanya punten jarang olahraga lah atau apa. Sekarang ada keringetnya. Keringetan ya, betul, keringetan. Itu kan maksudnya ngebakar juga, kayak ada saya senang hari ini Hanif. Hanif udah mulai bisa mengikuti setelah berjalan 3 bulan. Ternyata Hanif melihat gitu, oh gerakannya ternyata betul begini. Ternyata bisa, tapi karena mungkin malu lah atau apalah, jadi baru keluar hari ini si gerakan itu. si gerakannya itu. Tapi alhamdulillah, oh ternyata bisa. Ya itu sih senengnya yang bikin makin kitanya greget sih. Greget pengen ayolah bisa, itu sih sebetulnya. Sekarang kita tanya pada pesertanya, abang seneng karate nggak? Seneng. Pelatih abang siapa namanya? Mau latihan karate terus? Mau, mau. Keringetan biar capek nggak? Oh enggak, oke sih. Satu lagi Kang Dadang, saya selalu tanyakan ini kepada tamu-tamu yang datang ke tempat bercerita. Harapan Kang Dadang apa? Untuk anak-anak, untuk orang tua, mungkin untuk sekolah, untuk pemerintah, untuk apapun. Untuk anak yang pasti sehat semua. Harapannya bisa sesuai dengan yang kita planning nih dari orang tua nih, pengen anaknya sekolahnya seperti apa ya Bu. Doanya harapannya sesuai dengan jalur, on the track semua. Walaupun nanti dinamika di jalan kan kita nggak paham ya. Tapi harapannya ya sesuai lah, on track. Dan jujur karena ditanya harapan sekarang yang paling besar apa? Sekolah. Buat Aisyah. Yang pertama sih bisa cepat selesai dengan proses hibahnya itu. Karena kalau tanpa itu SLBN Pajajaran tidak akan pernah nyaman di rumahnya sendiri. Harapan terbesar sekarang itu, karena yang perjuangannya jujur yang sedang dijalankan ya, yang pertama itu perjuangan itu sekolah di luar, di pekerjaan sendiri, di perkaratean, di event organizer. Ya sedikit informasi, tanggal 26 sampai 29 ada event Liga Karate Jawa Barat. Itu kebetulan saya yang megang. Ya harapannya berjalan sukses gitu, karena kita ada 3 seri dan si juaranya akan kita berangkatkan ke Malaysia atau Thailand. Berharap itu bisa berjalan sesuai dengan rencana, dan yang pasti yang kembali ke sekolah Aisyah bisa selesai secepatnya. Saya dukung dan pasti saya doakan kalau buat anak-anak ya, apapun akan saya doakan gitu. Terima kasih Kang Dadang sudah hadir ke tempat ini, sudah sesabar-sabarnya melatih anak-anak, termasuk anak saya dan anak Rina. Anak lu tadi letoy pisan bener. Aduh, Syakil nih letoy kata aku deh. Itu luar biasa. Terima kasih juga untuk selalu membantu Kang Dadang ini, luar biasa. Pagi-pagi ngambil ini ngambil itu, pasang spanduk. Karena kita nggak kurang bapak-bapak. Setiap acara selalu pokoknya paling dan pagi. untungnya nih Kang Dadang ini fleksibel secara waktunya fleksibel. Terus mungkin dimanfaatkan. mungkin bapak-bapak lain ini dengan waktu ya. Enggak sih sebetulnya mah niat. Sebetulnya bukan masalah waktu kayak Ikutan. Enggak, saya juga nggak nyindir. Terima kasih sekali lagi Kang Dadang. Jangan lupa terus nonton kita di YouTube channel Tempat Bercerita BDG yang tayang 1 minggu 1 kali. Bye bye.